Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik pembelajaran baru setelah mempelajari sebelumnya fluida statis, maka mulai pagi ini kamu akan mempelajari topik baru yaitu fluida dinamis. Dengan topik sub pembahasan yang akan kamu pelajari yaitu tentang hukum kontinuitas dan kemudian daya yang dihasilkan oleh debit aliran. Sebelumnya, tentu kamu mengetahui pengertian daripada fluida, yaitu sebagai zat yang dapat mengalir. Misalnya, fluida, air, atau gas. Berdasarkan sifat alirannya, fluida dibagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu fluida statis, yaitu fluida yang sifat alirannya tenang. Ini yang kamu pelajari 2 minggu sebelumnya. Misalnya, gas yang ada dalam tabung LPG, air dalam kolam, atau udara yang ada di dalam balok seperti gambar yang ditampilkan. Yang kedua yaitu jenis fluida yang dinamis. Yang ini akan kita pelajari lebih lanjut, yaitu fluida yang sifat alirannya berubah setiap saat. Misalnya ombak laut, air terjun, bahkan angin puting beliung atau tornado, seperti juga gambar yang diberikan. Inilah perbedaan antara fluida statis dan fluida dinamis. Untuk fluida dinamis, kamu perlu mengetahui ciri-ciri daripada fluida dinamis. Sifat yang pertama daripada fluida dinamis yaitu steady atau tunak. Maksudnya, aliran fluidanya kecepatannya konstan. Atau tak tunak, berarti kecepatannya tidak konstan, berubah. Ciri yang kedua adalah compressible, artinya termampatkan. Atau tidak termampatkan, incompressible. Ciri yang ketiga daripada fluida yaitu viskos, kental. Misalnya kamu udah bisa bedakan air dengan minyak. Atau fluida yang non-viskos, fluida yang tidak kental. Kemudian aliran daripada fluida yaitu aliran streamline atau laminar. Artinya aliran yang lurus, berbentuk garis. Ini yang akan kita pelajari. Sedangkan bisa juga alirannya yaitu aliran turbulent, yaitu aliran yang berputar, tidak lurus, bisa saling memotong. Ini sering terjadi misalnya pada penerbangan pesawat. Dari 4 sifat ini maka dapat kita bedakan. Ada 2 jenis fluida, berdasarkan sifat atau ciri-cirinya yang kita sebut sebagai fluida ideal dan fluida sejati. Yaitu fluida ideal itu bersifat tunak atau alirannya itu konstan, kemudian tidak kental, kemudian tidak termampatkan, dan alirannya lurus seperti gambar yang di bawah, aliran lurus. Ini fluida ideal ini nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jenis fluida yang lain yaitu fluida sejati. Fluida sejati adalah fluida yang tak tunak, artinya kecepatannya bisa berubah setiap saat, kemudian kental, kemudian dapat menerima compressible atau tekanan atau termampatkan, dan alirannya adalah turbulent. Alirannya bisa rotasi, berputar, atau bisa saling memotong. Inilah gambaran tentang fluida berdasarkan alirannya, dan pembagian fluida berdasarkan sifat-sifatnya. Selanjutnya yaitu tentang debit fluida. Debit fluida yaitu banyaknya atau volume suatu fluida yang mengalir setiap waktu. Jadi ini merupakan suatu besaran yang menyatakan volume yang mengalir setiap waktu. Secara matematis dirumuskan debit itu dengan simbol Q, ini simbolnya Q, adalah volume per selang waktu, artinya lamanya.
fluida tersebut mengalir. Volume V per T. Jadi di sini V-nya huruf besar. Selanjutnya, apabila aliran fluida itu mengalir dengan kecepatan V, kemudian menempuh jarak delta X dalam sebuah penampang, maka dapat ditentukan nilai debitnya, yaitu Q sama dengan V per delta T. V ini adalah volume, di mana A adalah luas penampang kali jarak daripada aliran yang ditempuh oleh fluida tersebut per selang waktu. Maka secara matematis, di mana delta X per delta T ini adalah perubahan jarak per waktu, itu disebut sebagai kecepatan. Maka debit fluida ditentukan oleh luas penampang dan kecepatan alirannya. Debit fluida yaitu Q, luas penampang itu A, dan kecepatan aliran itu V. Bagaimana secara aliran yang terjadi secara berkelanjutan? Apabila alirannya berkelanjutan, kita sudah katakan tadi itu aliran laminar, artinya lurus, tetapi melalui atau melewati suatu pipa dengan penampang yang berbeda. Apa yang terjadi ketika luas penampangnya berbeda? Pada fluida yang tak termampatkan, debit fluidanya di setiap titik selalu konstan. Jadi artinya fluida ketika memasuki suatu penampang, dan ketika keluar dari penampang yang lain yang ujungnya berbeda, maka debitnya itu selalu sama. Jadi artinya pada penampang di sebelah kiri di sini, luas penampang kali jaraknya, perubahan jarak. Jadi ini jaraknya, fluidanya mengalir dengan kecepatan V1. Setelah melalui suatu penampang yang luasnya berbeda, dengan volume yang sama, ternyata kecepatannya juga berbeda. Jadi dengan mempergunakan prinsip daripada kontinuitas, bahwa debit pada saat memasuki ini penampang adalah sama dengan debit saat keluar dari penampang yang lain. Secara matematis dapat kita tuliskan Q1 itu sama dengan Q2, yaitu konstan. Dengan merubah nilai Q1 dan Q2 sebagai A1 kali V1, Q2 A2 kali V2, maka kita dapati satu persamaan, yaitu bahwa perbandingan daripada kecepatan aliran fluida itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Atau berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya. Yaitu V1 per V2 sama dengan A2 per A1 atau R2 per R1 kuadrat. R di sini adalah jari-jari daripada penampang pipanya. Selanjutnya, debit tadi adalah banyaknya fluida yang dialirkan dalam waktu tertentu. Maka apabila diterapkan pada suatu air terjun, misalnya seperti pada gambar, air terjun dengan banyaknya air yang dilepas bebaskan sampai ke bawah, tentu ada sesuatu yang dihasilkan atau bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Contohnya energi listrik. Jadi faktor yang mempengaruhi yaitu tentu debit daripada fluida tersebut. Sejumlah massa air yang terjun dari ketinggian H tentu memiliki energi potensial. Rumus energi potensial EP sama dengan mgh. Sedangkan energi potensial persatuan waktu itu disebut sebagai P atau daya. Jadi dari persamaan energi potensial mgh, maka kita perolehlah M bisa kita konversikan sebagai rho kali V. Maka menjadi rho V kali GH per T. Inilah dayanya. Kemudian kita sederhanakan.
volume persatuan waktu. Sebelumnya kita sudah pelajari dengan simbol yang diberikan yaitu debit atau Q, maka menjadi daya daripada air terjun dari ketinggian H itu adalah Rho kali Q kali G kali H. Kalau disebut Rho berarti air ya, dengan massa jenis 1 gram per sentimeter kubik. Kemudian apabila daya ini mau diolah sehingga menghasilkan energi listrik, tentu air terjun akan dilewatkan pada sebuah kincir. Dan kincir akan berputar ya, yang dihubungkan dengan sebuah generator, dan generator akan menghasilkan energi listrik. Ya. Nah, dengan memanfaatkan generator yang memiliki efisiensi, artinya sebuah mesin memiliki kemampuan maksimum, itu yang disebut dengan efisiensi, maka daya yang dapat dihasilkan adalah besar efisiensi daripada mesin dikali daya daripada air terjun tersebut. Ya, jadi demikianlah efek daripada debit aliran yang dapat dimanfaatkan. P daya listrik, N ini adalah efisiensi mesin dalam besaran persen, ya, massa jenis air, Q debit fluida, G percepatan gravitasi, dan H ketinggian air terjun. Jadi dari topik ini ya, kita bisa mengetahui seperti apa sifat daripada fluida yang ideal. Sebagai contoh, kita akan membahas beberapa contoh, atau sebelumnya ini adalah penerapan daripada prinsip kontinuitas. Ya, prinsip kontinuitas, kita lihat ini adalah jantung. Ternyata jantung juga memiliki ya, vena-vena atau aorta yang bersifat sebagai pipa. Dan ternyata saluran-saluran yang dipergunakan ya, apakah itu atrium, aorta, ini yang berbeda-beda ukurannya, ternyata prinsipnya menerapkan prinsip daripada kontinuitas. Ini kita sering dengar kalau ada permasalahan kesehatan yang disebut kardiovaskular, ya, berarti sistem peredaran darahnya ya, ada yang tidak baik atau tidak sehat. Nah, tentu di sini juga dinyatakan prinsip kontinuitas daripada aliran darah tersebut ada yang tersumbat, sehingga kadang disebut ada yang pecah sedemikian. Demikian juga dengan selang yang dijepit. Kalau selangnya kita biarkan, mungkin airnya akan, kecepatan saluran airnya itu akan lambat, tetapi ketika kita perkecil penampangnya atau kita tutup sebagian, maka airnya akan langsung terpancar dengan kecepatan tinggi. Mengapa? Karena luas penampangnya lebih kecil. Demikian juga dengan shower. Ya. Shower yang pertama di sini ada aliran air, tetapi ketika keluar dengan lubang-lubang yang sangat kecil, maka air akan terpancar lebih kencang lagi. Demikian juga prinsip kontinuitas ini diterapkan pada daya dorong roket. Ya. Jadi gas yang dipancarkan ini memiliki daya dorong yang sangat kuat oleh karena diterapkan prinsip kontinuitas. Demikian juga cara mendesain mesin jet. Ya. Mendesain mesin jet supaya gas yang ada di dalam bisa menghasilkan energi dan kecepatan yang sangat tinggi. Inilah beberapa penerapan prinsip kontinuitas. Contoh yang pertama, luas penampang pipa air adalah 0,5 cm². Mengalirkan air dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung volume air yang keluar selama 5 menit. Data yang diberikan adalah A, luas penampang 0,5 cm², kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 5 ya, meter kuadrat. Kemudian kecepatan V 10 meter per detik dan T waktu 5 menit atau 300 detik. Yang ditanyakan berapa volume ya, air yang keluar dari
pipa tersebut selama 5 menit. Dari persamaan yang ada bahwa debit air yang keluar adalah volume air, banyaknya air yang dialirkan setiap satuan waktu. Maka volume adalah Q kali T, di mana Q ini adalah luas penampang kali kecepatan dari persamaan sebelumnya. Ya. Jadi sehingga kita boleh masukkan angkanya, luas penampangnya 5 kali 10 pangkat min 5, ya, kemudian kecepatannya 10 dan waktunya 300 detik, maka diperoleh volume daripada air ya, yang dipancarkan selama 5 menit adalah 15 kali 10 pangkat min 2 meter kubik atau 0,15 meter kubik. Itulah volume air. Contoh yang kedua, sebuah pipa memiliki penampang berjari-jari 2 cm dan 4 cm. Berarti ujung daripada pipa tersebut penampangnya beda besarnya. Dalam pipa dialirkan air dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung kecepatan air pada penampang besarnya. Ya. Jari-jari diketahui tadi 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian jari-jari yang besar yaitu 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kecepatan ya, pada penampang yang kecil itu 2 meter per detik. Ditanya berapa kecepatan pada penampang yang besar. Logikanya ya, jika penampangnya kecil atau jari-jarinya kecil, maka kecepatannya besar. Dan jika jari-jarinya besar, berarti kecepatannya kecil. Maka kita bisa lihat ya, kira-kira berapa kecepatan daripada penampang yang lebih besar. Tentu kecepatannya akan lebih kecil dari 2. Lihat matematisnya. V1 per V2 ya, sama dengan R1 per R2 per R1 kuadrat, ya, di mana V1-nya 2, V2 yang diinginkan, kemudian R2 itu 4 kali 10 min 2, R1 2 kali 10 min 2, ini bisa dihilangkan, kemudian ini 4 per 2 sama dengan 2, 2 kuadrat berarti 4. Maka kalau 2 per V2 sama dengan 4, maka kita dapati V2-nya berarti 2 per 4, ya, atau setengah meter per detik kecepatan alirannya. Yang terakhir, air terjun yang dipancarkan dari tebing yang tingginya 20 meter akan dipakai untuk memutar kincir dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan daya listrik 1000 watt. Generator yang dipergunakan memiliki efisiensi 80%. Hitung debit air yang dibutuhkan. Jadi diinginkan di sini berapa banyak air yang dibutuhkan atau yang dilepaskan dari ketinggian 20 meter untuk bisa menghasilkan ya, energi listrik atau daya listrik sebesar 1000 watt. Ya, dengan generator 80% efisiensinya. Jadi hanya 20 meter, P-nya 1000 watt, efisiensinya 80% atau 0,8. Kemudian ditanyakan berapa besar debitnya. Maka jawabannya dari persamaan yang sudah kita peroleh, P sama dengan N kali Rho. Q kali G kali H. Maka kita masukkan angkanya, kita peroleh bahwa 1000 sama dengan 160.000 Q, maka Q-nya adalah 1 per 160 atau 0,00625 meter kubik per detik. Ya, meter kubik per detik, itulah debitnya. Apabila kita konversikan ke liter, ya, di mana 1 meter kubik itu adalah 1000 liter, maka hasilnya menjadi debit itu sebesar 6,25 liter per detik. Jadi akan dihasilkan daya listrik 1000 watt
dari air terjun yang tingginya 20 meter apabila banyak air yang diterima oleh kincir sebanyak 6,25 liter per detik. Jadi inilah topik kita pada pagi hari ini ya, tentang kontinuitas dan tentang daya listrik ya, yang dihasilkan oleh debit aliran air. Sampai di sini. Jika ada yang mau dipertanyakan tentang topik ini, ya, terlebih lagi ini topik awal daripada fluida dinamik, silakan menghubungi kami. Terima kasih atas perhatian kamu semua. Sampai jumpa pada topik selanjutnya. Salam sehat buat kamu.